Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas teknik riset operasional dengan judul penerapan metode penyelesaian optimal pada PT Busan Auto Finance guna memanfaatkan peluang yang strategis. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ani Yuraini selaku dosen mata kuliah teknik riset operasional. Perkenalkan kami anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Mas Alim Dharma di Matondang dengan NIM 11230359. Kemudian ada Mas Fikri Fadilah dengan NIM 11230361. Kemudian saya sendiri Vima Arif dengan NIM 11230341. Latar belakang riset operasi yang juga dikenal sebagai manajemen sains adalah cabang ilmu yang mengaplikasikan metode ilmiah, matematika, dan statistik untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Tujuan utama dari riset operasi adalah untuk menghasilkan keputusan yang optimal dalam menghadapi masalah yang melibatkan keterbatasan sumber daya seperti waktu, biaya, tenaga kerja, dan bahan baku. Metode-metode yang digunakan dalam riset operasi meliputi program linear, simulasi, metode Monte Carlo, program dinamis, dan optimasi jaringan. Semua metode ini berfokus pada pemecahan masalah nyata dengan cara yang paling efisien dan menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian, dalam dunia bisnis yang penuh dengan persaingan, perusahaan dituntut untuk membuat keputusan yang tepat dan strategis guna bertahan dan berkembang. Perubahan tren pasar, perkembangan teknologi, serta fluktuasi kondisi ekonomi menjadi tantangan yang dihadapi setiap perusahaan, baik besar maupun kecil. Oleh karena itu, kemampuan untuk merumuskan keputusan yang optimal dalam menghadapi berbagai kendala menjadi sangat penting untuk menjaga daya saing dan kelangsungan operasional perusahaan. Metode penyelesaian optimal yang sering digunakan dalam riset operasi seperti pemrograman linear dan simulasi dapat membantu PT Busan Auto Finance dalam merancang strategi yang lebih terstruktur dan berbasis data untuk menghadapi tantangan di pasar. Misalnya dalam menjadwalkan produksi, metode ini dapat digunakan untuk meminimalkan pemborosan waktu dan biaya operasional, serta meningkatkan efisiensi alur produksi dan distribusi pembiayaan. Dengan demikian, perusahaan akan mampu merespons perubahan pasar secara lebih cepat dan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode penyelesaian optimal dalam riset operasi dan bagaimana metode ini dapat membantu PT Busan Auto Finance dalam mengambil keputusan yang lebih strategis dan efektif. Di samping itu, penelitian ini akan memberikan rekomendasi solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, baik dalam hal pengelolaan sumber daya maupun dalam strategi pemasaran. Dengan demikian, PT Busan Auto Finance diharapkan dapat menghadapi tantangan persaingan dan mencapai tujuan jangka panjangnya, seperti peningkatan pangsa pasar dan profitabilitas yang berkelanjutan. Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, menganalisis penerapan metode penyelesaian optimal pada PT Busan Auto Finance untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peluang strategis. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi peluang strategis yang ada di pasar dan dalam operasional perusahaan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan bantuan metode penyelesaian optimal. Yang ketiga, menilai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan metode penyelesaian optimal di PT Busan Auto Finance dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan dalam menghadapi tantangan persaingan. Kemudian yang keempat, berikan rekomendasi strategis berdasarkan hasil penerapan metode penyelesaian optimal untuk membantu PT Busan Auto Finance meraih pertumbuhan yang berkelanjutan dan daya saing lebih tinggi di industri pembiayaan. Baik, terima kasih Mas Arief. Saya akan lanjutkan. Manfaat penelitian. 1. Bagi PT Busan Auto Finance, memberikan wawasan mengenai bagaimana metode penyelesaian optimal dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam menghadapi peluang dan tantangan pasar. Menyediakan rekomendasi praktis untuk memanfaatkan peluang strategis secara lebih efisien, meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan, membantu perusahaan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dalam berbagai aspek operasional. 2. Bagi dunia akademik, menjadi referensi
bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang riset operasional, khususnya dalam penerapan metode penyelesaian optimal dalam konteks bisnis dan manajemen, menambahkan pengetahuan dan wawasan terkait aplikasi praktis dari metode riset operasional dalam dunia industri. 3. Bagi praktisi bisnis, memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya yang untuk meraih peluang bisnis yang strategis serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan di pasar yang semakin kompetitif. Visi dan misi. Visi PT Busan Auto Finance adalah menjadi perusahaan pembiayaan otomotif terdepan yang memberikan solusi terbaik dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat Indonesia. Misi dari PT Busan Auto Finance sebagai berikut: memberikan layanan pembiayaan terbaik kepada pelanggan dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, membangun hubungan jangka panjang dan pelanggan dan mitra usaha melalui layanan yang berkualitas dan kepercayaan, mengembangkan sistem operasional yang efisien dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pelanggan, mendukung pertumbuhan industri otomotif dengan menyediakan pembiayaan yang mudah diakses bagi konsumen yang ingin memiliki kendaraan, menjadi perusahaan yang berfokus pada tanggung jawab sosial dengan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Metode penyelesaian optimal. Metode penyelesaian optimal merupakan pendekatan dalam riset operasional yang bertujuan untuk mencari solusi terbaik dari suatu permasalahan yang memiliki keterbatasan sumber daya seperti waktu, tenaga, atau biaya. Metode ini digunakan untuk menentukan solusi yang menghasilkan efisiensi maksimum atau biaya minimum dalam suatu sistem atau proses. Metode penyelesaian optimal dalam konteks memanfaatkan peluang yang strategis pada PT Busan Auto Finance dapat melibatkan penerapan teknik-teknik analisis yang berbasis pada riset operasional atau operational research. Dalam hal ini, tujuan utama adalah untuk mengoptimalkan keputusan perusahaan dalam menghadapi peluang pasar yang ada, meningkatkan efisiensi operasional, dan memaksimalkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Langkah penyelesaian optimal. 1. Identifikasi peluang strategis. Peluang strategis yang mungkin dimiliki oleh PT Busan Auto Finance bisa berupa: yang pertama, meningkatkan penjualan mobil dengan adanya penawaran produk baru atau perubahan kebijakan pembiayaan yang lebih menarik. Yang kedua, meningkatkan akses pembiayaan, memperluas pasar ke wilayah yang sebelumnya kurang dijangkau, atau penyediaan pembiayaan untuk segmen pasar yang baru. Yang ketiga, efisiensi operasional, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pembiayaan. Yang kedua, ada metode pengambilan keputusan untuk pembiayaan model matematis yang dapat diterapkan untuk masalah ini, dapat berbentuk optimasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti berikut. Yang pertama, permintaan mobil. Berapa banyak mobil yang diprediksi akan terjual dalam periode tertentu dengan mempertimbangkan tingkat bunga, promosi, dan faktor ekonomi. Yang kedua, kapasitas pembiayaan. Total jumlah dana yang dapat dikeluarkan oleh PT Busan Auto Finance untuk memberikan pinjaman kepada pelanggan. Yang ketiga, resiko pembiayaan. Kemungkinan gagal bayar oleh pelanggan yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Langkah-langkah penyelesaian optimal yang ketiga itu ada pengembangan model optimasi. Untuk merancang model matematis, kita bisa menggunakan model optimasi linear atau non-linear. Model ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan risiko dengan mempertimbangkan berbagai peluang strategis. Yang keempat, ada solusi model. Setelah merumuskan model matematis, Anda dapat menggunakan metode pemrograman linear atau non-linear untuk memecahkan masalah ini. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk memecahkan model ini adalah: yang pertama, fungsi objektif, bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan yang berasal dari penjualan mobil dan pembiayaan. Kedua, ada kendala pertama, memastikan bahwa jumlah dana yang dikeluarkan oleh PT Busan Auto Finance tidak melebihi kapasitas pembiayaan yang tersedia.
Yang ketiga, kendala kedua membatasi jumlah unit mobil yang dapat dijual berdasarkan permintaan pasar. Yang keempat, kendala ketiga memperhitungkan resiko pembiayaan seperti kemungkinan gagal bayar yang dibatasi oleh toleransi resiko perusahaan. Yang kelima, kendala keempat memastikan bahwa semua keputusan tentang pembiayaan dan penjual mobil bersifat positif atau tidak ada pembiayaan negatif. Langkah-langkah penyelesaian optimal yang kelima, analisis sensitivitas. PT Busan Auto Finance ini ingin memutuskan berapa banyak dana yang akan dikeluarkan untuk pembiayaan mobil dalam dua segmen pasar, atau segmen A dan segmen B, dengan total kapasitas pembiayaan sebesar 1 juta dan estimasi keuntungan dari masing-masing segmen sebagai berikut. Yang A, segmen A, keuntungan per unit mobil dibiayai adalah 5 juta rupiah. Yang B, segmen B, keuntungan per unit mobil yang dibiayai adalah 4 juta rupiah. Yang C, resiko segmen A 0,1% gagal bayar per unit. Yang D, resiko segmen B 0,2% gagal bayar per unit. Tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan dengan total dana yang dikeluarkan tidak melebihi kapasitas pembiayaan dan dengan batasan risiko. Model ini dapat diselesaikan dengan optimasi linear untuk menemukan jumlah dana yang optimal yang harus dikeluarkan untuk setiap segmen pasar, serta memaksimalkan keuntungan sambil mengendalikan risiko. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari slide data dan parameter. Untuk penyelesaian data dan matriks informasi pemanfaatan peluang strategis bisnis, yaitu data yang diperlukan untuk penyelesaian model ini meliputi keuntungan per unit untuk masing-masing jenis produk pembiayaan, risiko gagal bayar atau default untuk masing-masing segmen pasar, permintaan pasar untuk berbagai jenis mobil yang ditawarkan oleh PT Busan Auto Finance, dan kemudian kapasitas pembiayaan yang tersedia, yakni jumlah dana yang bisa dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan pembiayaan. Kemudian data dan informasi pemanfaatan peluang strategis. Dapat dilihat di sini terdapat tabel dan ada 5 kolom, yaitu segmen pasar atau jenis mobil. Kemudian kolom kedua, keuntungan per unit dalam kurs rupiah. Kemudian kolom ketiga, risiko gagal bayar dalam bentuk persentase. Kemudian kolom keempat yaitu permintaan pasar, yaitu berupa unit. Untuk segmen pasarnya atau jenis mobil, yaitu segmen A, mobil sedan, dengan keuntungan per unitnya 5 juta rupiah. Kemudian risiko gagal bayarnya 0,1%. Dan permintaan pasarnya 200 unit. Untuk segmen A mobil SUV, keuntungan per unitnya yaitu 6 juta rupiah, risiko gagal bayarnya 0,15%, permintaan pasar yaitu 150 unit. Dan untuk segmen B mobil hatchback, keuntungan per unitnya yaitu 4 juta rupiah, risiko gagal bayar 0,2%, permintaan pasar 100 unit. Dan yang terakhir untuk segmen B, mobil MPV. Keuntungan per unitnya yaitu Rp4.500.000, risiko gagal bayar 0,3%, dan permintaan pasar yaitu 120 unit. Definisikan variabel keputusan. Ada 4 poin. Yang pertama itu X1X_1X1, yaitu jumlah unit mobil sedan yang dibiayain untuk segmen A. X2X_2X2 yaitu jumlah unit mobil SUV yang dibiayai untuk segmen A. Poin ketiga, X3X_3X3 yaitu jumlah unit mobil hatchback yang dibiayai untuk segmen B. Dan poin terakhir, X4X_4 yaitu jumlah unit mobil MPV yang dibiayai untuk segmen B. Fungsi objektif atau memaksimalkan keuntungan. Keuntungan total yang dapat diperoleh oleh PT Busan Auto Finance dapat dihitung sebagai maximize Z sama dengan 5 juta X1 ditambah 6 juta X2 ditambah 4 juta X3 ditambah 4.500.000 X4 slash tax maximize slash Z sama dengan 5 juta X_1 ditambah 6 juta X_2 ditambah 4 juta X_3 ditambah 4.500.000 X_4 maximize Z sama dengan
5 juta X1 ditambah 6 juta X2 ditambah 4 juta X3 ditambah 4.500.000 X4, di mana 5 juta, 6 juta, 4 juta, dan seterusnya adalah keuntungan per unit untuk masing-masing jenis mobil. X1, X2, X3, X4, X_1, X_2, X_3, X_4, X1, X2, X3, X4 adalah jumlah mobil yang dibiayai. Kendala pembiayaan. Total dana yang dapat dikeluarkan oleh PT Busan Auto Finance untuk pembiayaan harus terbatas pada kapasitas pembiayaan yang tersedia. Misalkan kapasitas pembiayaan yang tersedia adalah 10 miliar rupiah. Kendala ini dapat dituliskan sebagai berikut ini. Dan kemudian kendala permintaan pasar. Jumlah mobil yang dibiayain tidak boleh melebihi permintaan pasar untuk setiap jenis mobil. Oleh karena itu, kendala permintaan pasar adalah sebagai berikut ini. Kendala risiko. Risiko gagal bayar harus dikelola agar tidak melebihi toleransi perusahaan. Misalnya, perusahaan menetapkan batasan risiko gagal bayar sebesar 2% dari total pembiayaan yang dikeluarkan. Risiko gagal bayar untuk masing-masing segmen pasar dihitung sebagai risiko sama dengan 0,1% dikali 5 juta X1 tambah 0,15% kali 6 juta X2 tambah 0,2% kali 4 juta X3 tambah 0,3% kali 4.500.000 X4 slash risiko sama dengan 0,1% slash times 5 juta X_1 ditambah 0,15 slash persen slash times 6 juta X_2 tambah 0,2 slash persen slash times 4 juta X_3 ditambah 0,3 slash persen slash times 4.500.000 X_4 risiko sama dengan 0,1% kali 5 juta X1 tambah 0,15% kali 6 juta X2 ditambah 0,2% kali 4 juta X3 tambah 0,3% kali 4.500.000 X4 dengan batasan risiko total kurang dari sama dengan 2% kali total pembiayaan slash tax risiko total LEK slash persen slash times. Pembiayaan risiko total kurang dari sama dengan 2% kali total pembiayaan. Formulasi model matematis. Maka model matematis untuk memanfaatkan peluang strategis pada PT Busan Auto Finance dapat dirumuskan sebagai berikut. Fungsi objektif. Maximize Z sama dengan 5 juta X1 ditambah 6 juta X2 ditambah 4 juta X3 ditambah 4.500.000 X4 slash tax. Maximize slash Z sama dengan 5 juta X_1 ditambah 6 juta X_2 ditambah 4 juta X_3 ditambah 4.500.000 X_4. Maximize Z sama dengan 5 juta X1 ditambah 6 juta X2 ditambah 4 juta X3 ditambah 4.500.000 X4. Kendalanya itu dapat dilihat sebagai berikut ini. Dan untuk batasan positif yaitu X1, X2, X3, X4 lebih besar atau sama dengan 0x_1, x_2, x_3, x_4 slash G 0 kali 0x1, x2, x3, x4 lebih besar daripada 0. Penyelesaian model. Setelah formulasi model matematis selesai, langkah berikutnya adalah menyelesaikan model ini menggunakan teknik pemrograman linear. Jika fungsi objektif dan kendala adalah linear, atau menggunakan solver matematis seperti simplex atau metode interior point,
Dalam hal ini, solver seperti Excel Solver, Lingo, atau Gurobi dapat digunakan untuk menemukan nilai optimal dari X1, X2, X3, X4, X_1, X_2, X_3, X_4, X1, X2, X3, X4 yang memaksimalkan keuntungan. Kesimpulan. Yang pertama, optimalisasi pengembalian keputusan. Metode penyelesaian optimal membantu PT, perusahaan atau finance dalam membuat keputusan yang lebih efisien, baik dalam alokasi dana PBN maupun dalam penentuan strategi produk yang akan dibiayai. Yang kedua, peningkatan keuntungan dengan penerapan metode optimalisasi perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari penjualan mobil dan pembiayaan dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti keuntungan per unit, permintaan pasar, dan risiko pembiayaan. Ketiga, pengelolaan risiko yang lebih baik. Penggunaan metode ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko gagal bayar dengan lebih efektif, sehingga meminimalkan potensi kerugian dan memastikan stabilitas finansial perusahaan. Yang keempat, efisiensi kapasitas pembiayaan. Dengan menggunakan model matematis, PT Busana atau Finance dapat memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak melebihi kapasitas yang tersedia, yang membantu menghindari over-leverage dan memastikan kelancaran operasional. Yang kelima, pemanfaatan peluang pasar. Model optimasi memungkinkan PT Usaha atau Finance untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang pasar yang strategis, seperti perluasan pasar atau peningkatan produk pembayaran untuk segmen yang lebih luas. Yang keenam, keputusan berdasarkan data. Penerapan metode penyelesaian optimal menjadikan keputusan berbasis data, yang meningkatkan akurasi prediksi terhadap permintaan pasar dan alokasi sumber daya yang lebih tepat. Yang ketujuh, peningkatan daya saing. Dengan strategi yang lebih terukur dan terstruktur, perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya di pasar pembiayaan kendaraan, memperkuat posisi pasar, dan menghadapi persaingan dengan lebih baik. Kemudian yang kedelapan, pengembangan berkelanjutan. Penerapan metode ini juga mendorong PT Busana atau Finance untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkala, sesuai dengan perubahan dinamika pasar dan kondisi ekonomi. Kemudian saran. Berdasarkan evaluasi penerapan metode penyelesaian optimal guna memanfaatkan peluang yang strategis, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk peningkatan di masa mendatang. Yang pertama, penerapan model dalam praktek. PT Busana atau Finance disarankan untuk secara teratur memperbarui data dan parameter yang digunakan dalam model, misalnya tingkat keuntungan, risiko, dan permintaan pasar, agar model tetap relevan dengan kondisi pasar yang terus berubah. Kedua, penggunaan metode penyelesaian optimal, mengingat ketidakpastian dalam faktor-faktor eksternal seperti permintaan pasar dan risiko gagal bayar. Perusahaan harus melakukan analisis penyelesaian optimal untuk mengoptimalkan perusahaan parameter terhadap keputusan pembayaran dan strategi yang diambil. Yang ketiga, optimasi berkelanjutan. Mengingat dinamika pasar yang cepat berubah, PT Busana atau Finance disarankan untuk menerapkan proses optimasi secara berkala untuk menyesuaikan strategi pembiayaan dengan perubahan dalam kondisi pasar atau kebijakan ekonomi. Yang keempat, integrasi teknologi dan data. Pemanfaatan teknologi data dan alat analisis canggih seperti Big Data atau AI dapat lebih meningkatkan akurasi dalam memprediksi permintaan pasar dan risiko pembiayaan. Ini juga bisa memperbaiki proses pengambilan keputusan untuk lebih memaksimalkan hasil jangka panjang. Dengan penerapan saran-saran ini, PT Pusat atau Finance dapat meningkatkan kinerja finansialnya melalui pengelolaan pembiayaan yang lebih efisien dan berorientasi pada hasil optimal. Baik, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.